Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cindy. Senang bertemu dengan Anda. Saya memiliki latar belakang dalam bisnis development dengan pengalaman 5 tahun lebih. Saya telah berpengalaman menciptakan berbagai terobosan bisnis berdasarkan riset pasar. Saya tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda. Berikut saya cantumkan kontak person kami untuk membicarakan mengenai perusahaan Anda lebih lanjut. Susaning. Apa sih yang melatar belakangi adanya Susaning ini? Susaning hadir di kalangan masyarakat untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu sayuran yang ada di pasar tradisional tidak sekomplit yang ada di pasar modern. Yang kedua yaitu sayuran kualitasnya tidak segar atau kurang fresh. Yang ketiga yaitu tidak ada waktu untuk berbelanja di pasar tradisional dikarenakan ada berbagai kegiatan seperti bekerja dan lain sebagainya. Next. Dari platform tersebut muncullah inovasi dari perusahaan kami. Kami hadir untuk memberikan solusi yaitu Susaning. Susaning adalah platform online yang disediakan untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja kebutuhan buah dan sayur, yang tentunya memperhatikan kemudahan dalam pengiriman, produk yang selalu tersedia, menawarkan diskon, serta menghemat waktu. Please let us to solve your problem. Susaning telah disesuaikan dengan memberikan berbagai macam kemudahan untuk menjawab kebutuhan wanita masa kini. Kami menjual berbagai macam sayur, buah, lauk pauk, dan sembako dalam kondisi yang masih fresh. Apa sih keunggulan dari Susaning ini? Jadi Susaning ini order by website dan aplikasi, kemudian deliver by courier, adanya penawaran dan diskon, kemudian fresh from the oven, kemudian easy to find, time saving. Tentunya, perusahaan kami juga memiliki market size. Di sini kami telah menentukan market size kami berdasarkan sumber penduduk Indonesia mengkonsumsi sayur-sayuran sebesar 94,8% dan mengkonsumsi buah-buahan sekitar 33,2%. Lantas, target market kami adalah ibu-ibu masa kini. Di sini kami telah menghitung market size dengan pendekatan bottom up. Kami telah mengambil beberapa data dari Google Trend. Setelah kami melakukan olah data dari perhitungan, kami mendapatkan data yaitu TAM yang merupakan jumlah penduduk di kota Surabaya, laki-laki sebanyak 1,43 juta jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 1,45 juta jiwa. Lalu untuk SAM target perusahaan yaitu wanita berusia antara 20 tahun hingga 59 tahun. Dan target pengguna layanan kami dalam tahun pertama yakni 5.000 pelanggan. Berikutnya ada traksi atau pertumbuhan perusahaan. Di sini kami membagi 3 kategori besar penjualan kami. Yang pertama itu ada sayuran, yang kedua ada buah-buahan, dan yang ketiga ada ikan. Yang terbanyak terjual adalah sayuran sebanyak 46%, buah-buahan sebanyak 33%, dan yang terakhir sayuran sebanyak 21%. Lalu untuk pertumbuhan pada tahun pertama, kami telah mencapai 20.000 download user yang akan bertumbuh 25% per bulannya. Kami memiliki 12.000 aktif akun dan 5.000 pembeli harian. Di sini juga kami mendapatkan 4,8 ratings dari 5.000 akun dan kami telah melalui 1.150 update aplikasi yang kami rancang. Untuk kompetitor, di sini ada terbagi menjadi 2, ada direct kompetitor dan indirect kompetitor. Yang pertama itu direct kompetitor, ada Tani Hub, Sayur Box, dan Happy Fresh. Dan yang kedua itu ada indirect kompetitor. Di antaranya ada kedai sayur, Segari, dan Cipir. Di sini kami memiliki kelebihan atau competitive advantage. Yang pertama itu harga yang kami tawarkan merupakan harga yang murah karena kami mengambil langsung dari para petani. Yang kedua itu kami mengirimkan produk kami dengan cepat. Yang ketiga, aplikasi yang kami rancang mudah digunakan untuk pengguna awal. Dan yang terakhir itu produk yang kami jual merupakan produk yang higienis dan telah lolos quality control.
Tentunya perusahaan kami juga memiliki bisnis model. Yang pertama, key partner dari perusahaan kami adalah para petani yang berperan sebagai supplier. Lalu ada distributor, shipping service, dan juga buyers. Lalu untuk yang kedua yaitu key activities dari perusahaan kami yaitu website development, aplikasi development, video testimoni, dan juga social media marketing. Lalu untuk key resource berupa aplikasi dan online groceries. Untuk yang keempat yaitu value proposition dari perusahaan kami, yakni online shopping, website dan aplikasi dengan layanan chat online serta asisten virtual. Untuk metode pembayaran dapat berupa tunai, koin, dan juga e-money. Untuk customer relationship berupa digital shopping, pelayanan online, pelacakan status pengiriman, diskon untuk pelanggan, feedback, dan juga rating. Untuk channel dari perusahaan kami yaitu Google, Google Play, dan App Store. Customer segmen dari Susaning yaitu ibu-ibu rumah tangga, toko serba ada, wanita karir, dan pelajar. Untuk cost struktur yaitu gaji pegawai, promosi, dan biaya internet. Untuk aliran pendapatan dari Susaning yaitu free delivery dan penjualan produk. Selanjutnya, untuk memenuhi target yang kita targetkan, kita memiliki market strategis. Yang pertama, Susa Talk. Apa sih Susa Talk itu? Weekly podcast yang membahas mengenai asupan gizi yang seimbang, tentunya diselipi dengan promosi produk Susa. Kemudian ada Susa Ekstasia Okta, daily content untuk mempromosikan Susaning di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya ada Susa Vlog, yaitu daily vlog mengenai how to grow crops to get the best quality crops. Selanjutnya ada Susa Talk, monthly webinar, kolaborasi webinar Susaning dengan tenaga ahli di bidang medis atau pertanian atau peternakan, perikanan, bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya ada Susa Infografis, di mana infografisnya ini mengenai Susa Company. Selanjutnya ada Susa Page, yaitu website Susaning sebagai media promosi sekaligus transaksi, di mana isi websitenya yaitu about Susaning Company, menu produk yang kita jual, penawaran dan diskon, serta artikel tentang gizi yang seimbang, produk yang fresh dan berkualitas, di mana website ini menggunakan metode SEO. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim eksekutif dari Susaning. Yang pertama itu ada Cindy Rizky sebagai Executive Officer, yang kedua ada Sonia Indah sebagai Financial Officer, yang ketiga ada saya sebagai Technology Officer, dan yang terakhir ada Fitri Rija sebagai Marketing Officer. Berikut merupakan funding plan di mana rencana pendanaan dari startup Susaning. 10% dana digunakan untuk mendirikan berbagai cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 40% digunakan untuk sumber daya manusia, 30% digunakan untuk dana operasional, dan 20% digunakan untuk peralatan penunjang untuk membangun startup Susaning ini. Next. Selanjutnya yaitu funding status, di mana startup ini membutuhkan 50 juta dengan detail modal sebagai berikut, yaitu 20 juta rupiah dari dana pribadi dan 30 juta rupiah dari dana pinjaman. Next. Cukup sekian penjelasan startup Susaning ini. Besar harapan kami agar para investor tertarik bergabung dalam bisnis development kami. Salam hangat Susaning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.